Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat semen cair hari ini. Semen cairnya menggunakan bahan pengencer yang telah kita buat sehari sebelumnya. Ini adalah pengencer yang telah kita siapkan tadi. Dia ada susu murni, ada sitrat kuning telur, ada susu skim dan juga air kelapa kuning telur. Nah, inilah tadi sudah ditampung semennya dari sapi. Nanti bagaimana cara menampung semen sapi ada di link yang akan saya tunjukkan berikutnya ya. Inilah. Kemudian dibawa ke laboratorium dan semennya disimpan direndam dalam air hangat. Tujuannya supaya pada saat perubahan suhu tidak mengganggu ke semennya langsung. Ya, kita letakkan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi. Evaluasi semen makroskopis, mikroskopis sudah ada dalam konten saya sebelumnya. Nah, berikutnya saya akan ajarkan bagaimana cara mengencerkan semennya. Kita akan coba menghitung bagaimana cara mengencerkan semen cair. Nah, ini adalah semennya ya. Semennya tadi sudah kita lihat ada volumenya ada 5 ml. Kemudian tadi setelah dilihat dievaluasi mikroskopis, motilitasnya ada 75%. Konsentrasi ada 1000 juta per mililiter. Nah, sekarang bagaimana cara mengencerkannya? Kalau kita kan tadi ada 4 macam bahan pengencer, berarti kita akan membagi ini menjadi 4 ya. Jadi misalnya masing-masing pengencernya 1,25 ml ya. Jadi ditambah nanti ada 4 pengencer sehingga totalnya menjadi 5 ml. Nah, kita lihat sekarang rumusnya adalah volume dikali konsentrasi kali motilitas dibagi dosis IB. Apa itu dosis IB? Dosis IB adalah jumlah sel spermatozoa per satuan volume ya, satuan volume. Nah, karena kita akan bikin semen cair, maka dosisnya adalah 5 sampai 15 juta per 0,5 mili atau 1 mili ya. Jadi boleh dipilih volumenya boleh pakai 0,5 atau 1 mili, dosis IB-nya boleh pakai 5, boleh pakai 10, boleh pakai 15. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan pilih yang 10. Ini adalah semen yang sudah kita tampung tadi ya. Kita sudah evaluasi, nanti bisa dilihat di konten sebelumnya. Nah, karena ini dapatnya dari 5 ml, dari 5 ml kita akan encerkan dengan 4 macam bahan pengencer, maka masing-masing pengencer akan diberikan 1,25 ml. Nah, jadi kita menghitungnya dari angka ini ya, 1,25. Nah, tadi hasil evaluasinya motilitasnya 75%, konsentrasi adalah 1000 juta per mililiter. Nah, dosis IB-nya adalah 10 juta. Kita pakainya 0,5. 10 juta bisa 1 mili, bisa 0,5. Bedanya apa? Hanya jumlah bahan pengencer yang diberikan yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat. Volume total yang dibutuhkan adalah volume kali konsentrasi kali motilitas dibagi 10 juta dibagi 0,5 per 0,5. Nah, 0,5 ini nanti harus pindah ke sana karena tidak ada per dibagi per. Ya, jadi seperti ini. 1,25 kali 1000 kali 46 kali 0,75 ya, 5% 0,75 dibagi 10 juta kali 0,5, maka hasilnya adalah 46,87 ml ya, ini satunya adalah mililiter. Nah, sekarang berapa jumlah betina yang bisa diinseminasinya tinggal dibalikan saja. Jadi ini adalah 45, itu adalah total pengenceran ya, total volume pengenceran ya. Kemudian berapa jumlah betinanya, berarti 46,87 kali 2 93 ya, 93 kira-kira ya, 93 ekor. Jadi kalau kita punya 1,25 mili dengan kualitas seperti ini, kita bisa menginseminasi sebanyak 93 ekor.
Nah, sekarang bagaimana cara mencampurnya? Volume totalnya kan 46,87. Nah, volume semennya tadi kan 1,25, sehingga volume bahan pengecer itu adalah volume total ya 46,87 dikurangi volume semen segar jadi 45,62 mililiter bahan pengecer. Nah, kemudian jadi setiap 1,25 ditambah dengan 45,62 ya. Jadi ada 4 nih. Misalnya ini adalah pengecer skim. Nanti 1,25 mililiter semen ditambah jumlahnya sama, misalnya susu segar ya. Kemudian 1,25 ditambah dengan pengecer sitrat kuning telur, misalnya 1,25 ditambah dengan sama ya 45,62 air kelapa kuning telur, seperti itu. Nah, ini belum selesai karena apa? Karena nanti kita harus memberikan antibiotik ya, kita memberikan antibiotik ke dalam bahan pengencer ini. Nah, antibiotik itu tujuannya adalah untuk menekan pertumbuhan mikroba ya, tidak membunuh tapi hanya menekan pertumbuhan mikroba ya. Jadi nanti kita akan ajarkan juga bagaimana cara menghitung antibiotiknya. Nanti bahan pengencernya harus tambahkan antibiotik dulu sebelum campur dengan semen. Nah, antibiotik yang bisa dipakai itu di Indonesia itu kebanyakan pakainya adalah penstrep. Nah, kita belinya biasanya bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah serbuk ya. Jadi serbuk, dan ini bisa kita timbang dengan timbangan yang sangat peka ya, analytical balance yang miligram. Tapi kalau misalnya sulit di lapang, biasanya kita encerkan dulu dengan Aquades supaya kita mengambilnya dalam bentuk mililiter. Jadi itu memudahkan karena di lapang belum tentu ada timbangan analytical balance yang sangat apa ya, sensitif ya. Jadi kita, karena antibiotik juga kan racun kalau kebanyakan, jadi dia ini digunakan hanya untuk menekan pertumbuhan kuman. Nah, jadi ini kalau beli biasanya ada yang ukurannya 1 gram dan 5 gram ya. Ini yang saya beli adalah yang 1 gram. Kemudian penisilinnya ini adalah yang 3 juta IU, 3 juta IU ya. Nanti kita akan encerkan dulu menjadi dosis antibiotik yang mudah pengambilannya. Nah, bagaimana cara mengecerkan penisilin ini? Penisilin ini isinya kan tadi 3 juta IU ya, international unit ya. Nah, kita ke dalam tabung ini kita masukkan Aquades sampai 15 ml, jadi ditambahkan air 15 ml. Nah, sehingga 1 mililiternya akan mengandung 3 juta dibagi 15. 1 mililiter mengandung 200.000 ya, 200.000 IU. Ini kita sebut dengan stok antibiotiknya. Stok antibiotiknya. Nah, ini adalah streptomycin 1 gram ya. 1 gram strep berarti 1000 mg. Nah, ini ya. Kemudian kita kasih Aquades sampai dengan 5 ml. Nah, 1 ml mengandung 1000 mg dibagi 5 ya, sama dengan 200 mg per mililiter. Nah, sekarang kita sudah punya stok antibiotik, penisilin, dan streptomycin. Sekarang kita akan menghitung kebutuhan antibiotik yang harus ditambahkan dalam bahan pengencer tadi. Nah, kita punya total pengencerannya ya, itu adalah 46,87. Nah, dosis antibiotiknya penisilin itu adalah 1000 IU per mililiter semen cair. Sedangkan streptomycin adalah 1 miligram per mililiter semen cair. Jadi kita sekarang mengalihkan dulu 46,87
kali 1000. Berarti kita membutuhkan 4, 6, 8, 7 IU. Ya, ini untuk penisilin. Untuk strapnya adalah 46,87 kali 1 miligram. Berarti butuh 46,87. Nah, ini adalah kebutuhannya miligram. Kebutuhan antibiotiknya tadi untuk 46 ml, 46,87 ml semen cair adalah penisilinnya 46.870 IU penisilin. Untuk strepnya adalah 46,87 mg streptomycin. Nah, tadi kita sudah membuat stoknya kan ya. Stok penisilinnya adalah 200.000 IU, stok streptomycinnya 200 mg. Nah, tinggal dikalikan saja kebutuhan dibagi stok antibiotik kali 1 ml. Mengambilnya adalah 0,23 ml stok penisilin. Kemudian streptomycinnya 46,87 dibagi 200 mg kali 1 ml. Mengambilnya adalah 0,23 ml. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencampur ketiganya? Terakhir kita punya 3 macam bahan yang kita campurkan. Yang pertama adalah semennya 1,25 ditambah bahan pengejarnya 45,62 ditambah dengan antibiotiknya 2 macam. Bagaimana cara mencampurnya? Cara mencampurnya adalah antibiotik dicampur dulu dengan bahan pengencer, dihomogenkan, baru masukkan semen. Jangan masukkan antibiotik ke dalam semen atau semen dulu ke dalam bahan pengencer. Kenapa? Karena nanti antibiotik ini pada saat meneteskan akan menetes satu bagian, di mana di bagian itu ada sperma yang sedang berenang atau sperma yang sedang bergerak. Nah, nanti dia akan mengenai sekelompok sperma, sehingga kalau kita campur dengan bahan pengencer dulu, bahan pengencernya dicampur, antibiotiknya sudah menyebar merata dalam konsentrasi yang aman, baru terakhir semennya dimasukkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mencampur. Ya, sekarang kita telah siap menyiapkan pengencernya. Masing-masing adalah 45,62. Jadi ini ada 4 pengencer. Nah, selanjutnya kita masukkan antibiotiknya satu persatu. Jadi satu penisilin kita masukkan ya dalam pengencernya. Kemudian kita masukkan juga streptomycinnya. Oke, kemudian kita homogenkan. Ya, kemudian lakukan untuk semua, kemudian antibiotik untuk semua bahan pengencer. Nah, terakhir adalah kita masukkan semennya. Kita masukkan. Nah, jadi antibiotik semua sudah diberikan. Setelah dihomogenkan, baru semennya masuk. Kemudian semennya diambil sebanyak kebutuhan kita itu 1,25. Nah, kita ambil semennya. Nanti tambahkan semennya ya sebanyak 1,25. Kita masukkan untuk masing-masing pengencer. Kalau untuk pengencer semen cair tidak masalah, semennya masuk belakangan. Kalau untuk sperma beku harus dilakukan terbalik karena ada gliserolnya. Nah, ini kita masukkan langsung. Ini kita homogenkan. Nah, kita lakukan untuk semua pengencer ya 1,25 semua. Nah, setelah jadi ini semua sudah jadi semen cair. Sekarang kita tinggal menyimpannya. Bagaimana menyimpan semen cair ini ke dalam lemari es? Nah, menyimpannya ini harus diberikan air, ya direndam dalam air supaya perubahan suhunya tidak langsung ke dalam semen. Jadi melalui air dulu, tabung, melalui air baru kena semen. Yang kita sebut dengan water jacket, ya jaket air. Nah,
bisa disimpan dalam bentuk seperti ini, ya dalam bentuk seperti dalam full begini. Nanti pada saat akan digunakan atau akan dievaluasi, kita homogenkan dahulu, baru kita ambil sebanyak, setiap kali mengambil 1 kali IB berarti mengambil 0,5 mili dari tabung ini. Nah, bisa juga dilakukan seperti ini. Jadi tabung ini kita bagikan dulu ke dalam tabung-tabung kecil. Misalnya satu tabung isinya 5 dosis. Misalnya satu tabung itu isinya 2,5 mili, 2,5 mili, 2,5 mili. Jadi setiap kali mau IB hari ini ada 3 ekor atau ada 4 ekor, kita ambil satu tabung kecil untuk 4 atau 5 ekor. Jadi ini tidak kita sering-sering kita keluarkan. Dan juga pada saat mengambil sampel, menguji harian ataupun untuk inseminasi buatan, tabung yang banyak ini tetap dalam lemari es. Kita mengambilnya ke dalam lemari es, jangan sampai ini dikeluarkan, dimasukkan kembali, karena suhu turun naik nanti akan mengganggu kualitas sperma. Ya, demikian cara membuat semen cair. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi adik-adik yang untuk penelitian kecil maupun untuk belajar membuat semen cair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.